Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Mariati dari Unike Handmade. Kali ini saya bukan ingin memberikan tutorial tas talikur, tapi saya ingin menjawab berbagai pertanyaan yang sering kali ditanyakan ketika ada yang posting foto haskar ya, hasil karya atau posting tutorial. Jadi gini, saya punya pendapat itu bahwa handmade itu nggak ada yang salah selama tetap dibuat dengan tangan. Jadi walaupun kita lihat tutorial kemudian hasil karya kita itu nggak sama dengan contoh, itu tetap betul. Nggak bisa handmade itu dibilang salah, itu nggak bisa. Handmade itu bukan kimia, jadi nggak ada patokan asli. Selama kita itu merasa ini bagus, ini unik, orang lain merasa itu tampil beda gitu dan unik, itu sudah punya daya tarik sendiri. Tapi untuk teman-teman yang pemula yang belum bisa berinsting gitu ya, mengandalkan perasaan, jadi biasanya harus hitung-hitungannya harus pas. Saya akan sedikit membantu di video ini supaya teman-teman pemula itu bisa lebih yakin ketika akan membuat sebuah karya tas mekrem. Yang pertama yang sering ditanyakan adalah kepala berapa. Biasanya kalau kamera sekarang itu kan sudah bagus ya, jadi setiap hasil jepretan itu sebenarnya sudah bisa dihitung berapa kepalanya, itu sebenarnya sudah bisa. Tapi ada tipe-tipe orang yang mungkin males ngitung. Nah, kendalanya ketika kita males ngitung, kita ingin meniru karya itu, iya kalau yang posting itu dia punya waktu yang longgar ya. Kalau dia banyak pesanan, bisa saja setelah dia posting dia nggak lihat komen lagi, besoknya atau besoknya lagi baru dia cek komentar. Dan pernah itu ada kejadian yang baper. Ini kejadian sudah lumayan lama. Saya setelah posting tutorial ya, padahal tutorial yang saya posting itu ada yang inbox. Jadi saya posting di grup, ada yang inbox dan kebetulan belum berteman, jadi inboxnya itu masuk ke filter. Dan kemudian nggak lama setelah itu saya sakit hari Jumat kalau nggak salah. Nah, karena sakit ya saya jarang buka Facebook juga, nggak lihat komen. Kemudian karena ada 2 hari inboxnya itu nggak saya jawab, dia tanya potong tali berapa meter kalau nggak salah. Dia kasih tulisan di inboxnya tuh gini, ya Allah Mbak, kok pertanyaan kayak gini aja nggak mau jawab gitu, seakan-akan saya tuh pelit. Padahal tutorialnya aja sudah saya share. Jadi saya jadi mikir gini, emang kalau dia nggak dapat jawaban itu, dia nggak bisa kah bikin gitu karyanya? Kan harusnya tetap bisa. Dia nggak perlu itu balik lagi, handmade itu seni bukan kimia. Jadi jangan takut kalau hitung-hitungan salah, itu handmade itu nggak masalah. Kalau talikur itu kan kalau lebih bisa dipotong, kalau kurang bisa disambung. Jadi jangan terlalu berpatokan bahwa kalau tas ini motif sekian, ukurannya sekian, motong talinya sekian. Padahal handmade itu kombinasinya tanpa batas. Bayangkan masa iya kita mau menghafal seluruh ukuran potongan tali, rasanya nggak mungkin. Gini, langsung ke pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Kalau ada orang yang posting haskar kemudian di sini tertutup bunga atau ya, biasanya orang kalau menghitung kepala itu kan dari atas ya. Ada yang posting haskar di sini tertutup bunga, sehingga ada yang tanya, Bun itu kepala berapa? Supaya kita menghindari si pengupload itu mungkin lagi sibuk, kita bisa dengan cepat mengetahui ini kepala berapa dengan cara ya, walaupun ini anggaplah ini tertutup ya, kita nggak bisa hitung. Kita lihat aja polanya ini yang kelihatan, yang nggak ketutupan. Ini satu pola butuh berapa kepala? Misal biasanya itu butuh kepala 4 ya, butuh kepala 4. Kemudian kita hitung ininya berapa motif. Jadi satu motif butuh 4 kepala. Kemudian satu motif ini barisnya berapa? Misal ini 1 2 3 4 5 6, ada 6. Berarti tinggal kalikan 6 dengan baliknya lagi 6 12. 12 dikali 4 48. Berarti walaupun ini tertutup, kita tahu bahwa tas ini kepala 48. Jadi gitu caranya. Pertanyaan kedua, potong berapa meter? Kalau masalah potongan tali itu saya nggak pernah mengingat-ingat atau punya hitungan, jadi saya main feeling aja, kira-kira aja. Kalau bikin dompet satu depanya orang itu berbanding lurus atau hampir sama. Jadi satu depa itu seperti ini, dari ujung jari ke ujung jari
itu biasanya lebih panjang sedikit berapa senti gitu dari tinggi badannya. Jadi kalau satu depa saya bilang satu depa gitu, itu kemungkinan 165 cm. Jadi kalau saya bikin tas tas yang biru, tas model jaket, itu saya akan motong 3 depa dan itu sisanya nggak banyak. Itu saya motong 3 depa, ya berarti tinggal kalikan saja. Mungkin kalian pingin pakai meteran, ya 165 dikali 3 gitu aja. Jadi kalau saya mau bikin dompet 1 depa, tas sedang ya kira-kira yang tingginya sekitar 17 cm, saya motong 2 depa. Apapun motifnya. Nanti kalau lebih ya dipotong, kurang ya disambung. Kalau tas besar saya motong 3 depa. Cuma gitu aja sih potongan saya. Tapi kalau ada teman-teman yang mungkin lulusan kimia, jadi kalau nggak hitung-hitungannya itu, kalau nggak jelas itu rasanya nggak nyaman, nanti saya akan kasih hitung-hitungannya. Walaupun saya nggak pakai ya, karena saya tuh nggak mau ribet ngitung. Jadi kalau lebih ya dipotong gitu aja. Pertanyaan ketiga biasanya adalah ukuran berapa senti. Jadi tasnya itu ukuran berapa senti bun gitu, maksudnya panjangnya, tinggi, lebar alas. Nah, ukuran berapa senti itu tiap orang beda-beda loh. Bisa dipengaruhi dengan talinya. Jadi ada tali yang kaku, kalau ditarik itu nggak kempes. Ada yang tali itu lembut, jadi kalau ditarik itu bisa kempes. Ada yang diameter tali itu 2 mili, 3 mili. Ada yang 3 mili kurang dikit. Ada yang orangnya itu strong, jadi kalau bikin tas itu tarikannya itu kuat. Ada yang ya mungkin tangannya sudah sakit, agak bengkak itu, jadi nariknya nggak begitu kuat. Dan itu mempengaruhi ukuran dalam sentimeter. Jadi kalau ada orang posting kemudian bilang ini 30 cm, kalau Anda bikin walaupun sesuai plek sama persis, panjangnya belum tentu sama. Oke. Kemudian ini kita langsung membahas, ini saya akan korban nanti satu, saya potong ya. Simdar itu berapa senti? Tadi sudah saya ukur. Kalau satu simpul dasar, sebentar saya bikin dulu. Satu simpul dasar itu kalau saya sekitar 8 mili tingginya. Ukuran simpul dasar itu 8 mili. Saya menggunakan tali sifa. Tali sifa ini tidak begitu kempes tapi juga tidak begitu kaku. Tali sifa 3 mili ya. Nah, jadi saya hitung dari sini ke sini, ini simpul dasar ini sekitar 8 mili tingginya. Jadi beginilah ya, pokoknya dihitung satu simpul dasar ini 8 mili. Jadi kalau kita pingin membuat tinggi tas itu 17 cm, ya berarti kita menganyam, misal full simdar ya, kita mau bikin 17 cm ya berarti 21 kepala ke bawah. Kemudian kalau lilitan ini saya hitung kalau horizontal ya, kalau seperti tapestri itu horizontal itu satu lilitan sekitar 6 mili. Jadi nanti bisa kita atur aja berapa berapa lilitan, berapa tali yang kita butuhkan. Nah, satu simdar ini seharga atau senilai berapa senti sih? Langsung kita potong. Korban ya, ini langsung korban. Bagi saya nggak masalah karena nanti setelah dipotong bisa disambung. Oke. Lalu satu lagi. Nah, ini satu simdar. Ya, satu simdar. Kemudian kita bongkar, kita lepas. Kita cek berapa panjangnya tali yang dibutuhkan untuk membuat satu simdar. Ini yang terpanjang ya, yang terpendek segini. 2 pendek 2 panjang nih, segini. Kelihatan nggak? Nah, segini. Ini nggak usah dihitung, jadi kita ikut yang panjang. Sekarang yang panjang kita hitung. Yang panjang itu 3 cm ya. Panjangnya satu simdar itu butuh tali 3 cm. Jadi kalau Anda ingin membuat panjang tas 17 cm ke bawah full simdar, tinggal kita kalikan. Tadi kan butuh sekitar 21 kepala. Jadi tinggal dikali 21, nanti ditambah alas-alas itu biasanya berapa ya? 5 kepala ya biasanya. Berarti sekitar 26 dikali 3 cm
78 apa namanya 78 cm plus untuk tarikan. Jadi kita bisa tambah apa namanya ya, bisa tambah panjang tali sepanjang 1 genggam gitu, kira-kira aja ya. Handmade itu bukan kimia, jadi kalau hitungannya itu nggak pas nggak akan meledak, tenang aja gitu. Kemudian oh iya, ini 78 ini yang apa namanya, segini loh ya, sehelai. Jadi kalau tali kur kan itu mesti 2 helai ditekuk, jadi ya tinggal dikalikan 2 aja gitu. Kemudian yang lilitan, oke, yang lilitan kita korban juga lilitan. Saya buat lilitan dulu, buat lilitan. Nah ini ya lilitan, saya potong dulu 1 lilitan ini, kita cek butuh berapa senti benang apa tali. Kita ukur. Ternyata lilitan itu sekitar 3,5 cm. Jadi 1 lilitan kan 2 kali. Nah, itu saya potong butuh tali sepanjang 3,5. Dan ini berarti lebih panjang 5 cm, berarti motif lilitan itu lebih boros daripada yang full simdar. Jadi silahkan di otak-atik, dihitung-hitung. Pada dasarnya yang namanya handmade itu nggak ada yang salah selama selama jadi walaupun nggak sama dengan punyanya tutornya itu nggak apa-apa, nggak perlu gimana gitu, nggak perlu. Handmade itu bebas, handmade itu kreasi, apalagi setiap orang itu punya cita rasa masing-masing. Saya ketika melihat model tas jaket yang rajut warna pink berdiri, toh saya bikinnya juga memanjang, nggak berdiri. Kemudian setelah di tengah-tengah saya menganyam, saya kepikiran, oh kalau berdiri itu bagus dibikin ransel gitu. Ya bebas lah, yang namanya seni itu bebas. Jadi jangan takut berkreasi, nggak perlu takut aduh motong berapa meter atau apa, nggak perlu. Kalau apalagi ya jangan dibikin susah lah, dinikmati aja. Orang pekerja seni itu harusnya bahagia, karena kalau nggak bahagia karyanya itu jelek. Karena karya itu tergantung dengan moodnya. Oke, sudah ada sekitar hampir 13 menit. Jangan lama-lama, nanti lama uploadnya. Terima kasih sudah melihat video saya sampai akhir. Kalau ada yang suka dengan tutorial, suka dengan ide-ide inspirasi handmade lainnya, bukan cuma make cream, silahkan cek channel YouTube saya. Silahkan subscribe, like, dan share supaya saya makin semangat untuk membagikan tutorial-tutorial bermanfaat. Dan saya jamin video saya nggak ada yang alay, saya jamin insya Allah bermanfaat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.